Indonesia, tahun tentara sampai Merauke dengan sampai Pulau Rote, mantalah iman kita, mantalah kata kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan selamat kita dan juru selamat juga. Jangan katakan bahwa Yesus dan Tuhan, jangan katakan pula Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tunjuk saja satu nama, saya akan percaya. Saya akan meninggalkan Yesus kalau ada orang yang berani menjamin keselamatan saya dengan pasti. Haleluya. Jadi karena Yesus sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya dan saudara yang percaya, dunia percaya kepadanya, tidak usah bingung. Kalau engkau percaya, lalu nanti di mana tempatnya? Tuhan itu Dia bukan laba-laba, bukan Tuhan yang tidak pernah membuat mujizat, bukan Tuhan yang mengutus para nabinya tidak melakukan mujizat. Tidak. Yesus itu melakukan mujizat. Nabi-nabinya melakukan mujizat. Orang-orang yang diutus melakukan mujizat. Wow. Dan itu sebabnya kita layak mempercayainya. Dan puji nama Tuhan, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita walaupun kita mungkin akan istirahat. Tapi sebelum kita istirahat, mari kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus dikatakan kepada orang Israel. Jadi ketika mereka ini bangsa Israel sudah sampai di sana bagi Gurun Sinai, tempat mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan pesan yang sangat luar biasa yang akan terus relevan sampai kepada akhir zaman bagi kita orang-orang yang percayai firman Allah, bagi kita yang mempercayai Abraham sebagai bapak orang percaya, dan kita akan diberkati karena kita percaya. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya akan terus berpegang pada perjanjian yang dilakukan antara Abraham dan Allah dan seterusnya. Yang mau saya katakan adalah tema kita adalah menjadi harta kesayangan Tuhan. Segula, kalau dalam bahasa Ibrani, segula itu menjadi milik private-nya Tuhan. Jadi kalau kita memiliki spesialnya Tuhan, wah, itu nggak bisa diganggu. Sama dengan Daud, biji matanya Tuhan. Siapa yang bisa mengganggu Daud? Biji mata Tuhan. Dan itu sebabnya kalau kita mau menjadi segulanya Tuhan, harta kesayangan Tuhan, kita harus pertama dikatakan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Ada orang mendengarkan firman Allah, hamba Tuhan sedang berbicara di sana, dia main HP, dia main game. Tapi ini di tengah-tengah ibadah ini, dia cari apa itu? HP itu. Apa itu? WA. Main WA. Bagaimana kita mau bisa mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Saya tidak hanya melihat orang-orang muda, anak-anak, remaja, bukan hanya melihat yang seperti itu, tapi orang tua juga. Miris hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya mau dikatakan idiot biarlah. Dan itu sebabnya saya tidak pernah mau membawa HP untuk ibadah. Saya dulu pernah bawa dalam rangka melihat bahasa Yunani, tapi itu sangat mengganggu karena kadang-kadang itu orang-orang bisa mendengarkan saya. Dan aneh, kita mau mendengarkan suara Tuhan, tapi kita
bermain-main dengan cara-cara kita. Alkitab katakan kalau engkau mau menjadi seguanya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kita mau tutup mata, silakan. Kita mau berdiam diri, silakan. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Untuk mendengarkan apa sih yang mau dikatakan kepada kita. Hal-hal apa saja yang perlu kita jauhi. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dalam hidup. Itu kan mungkin juga teguran. Mungkin juga nasihat. Mungkin juga penghiburan. Mungkin juga kata-kata yang menghiburkan. Mungkin juga hal-hal yang tersembunyi yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Dan itu ditutur oleh Tuhan. Bisa saja. Dan itu sebabnya dengarkan suara Tuhan Allah. Berpegang pada perjanjian Tuhan. Tuhan itu memiliki perjanjian yang luar biasa dengan Abraham. Jadi Abraham itu akan menjadi bapak orang percaya sampai dunia ini akhir. Sampai dunia ini berakhir. Bagaimana tidak? Allah berjanji akan memberkati dia, menjadi namanya besar, dan orang yang memberkati dia akan diberkati, orang yang memberkati dia akan diberkati. Dan Abraham bukan hanya mendapatkan janji itu, dia juga melalui proses yang panjang untuk proses imannya. Dan pada akhirnya dia keluar sebagai orang yang memuliakan Allah. Dan harapan saya, kita sebagai orang-orang berpegang pada perjanjian Allah itu, pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai orang-orang yang taat, sebagai Abraham, bagaimana Abraham, sebagaimana Ishak, sebagaimana Yakub, Yusuf, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Jadi kita mengatakan begini dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, his own special people, who call you out of darkness into his marvelous light, that you may proclaim the praise of him, that you may proclaim the praise of him who call you out of darkness into his marvelous light. Kalau kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ini yang saya tekankan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi imamat yang rajani itu, di mana Allah menjadi sumber berkat kita, di mana Allah, kalau imam pada waktu itu kita tahu bagaimana dia menjadi perantara bagi orang-orang Israel pada waktu itu untuk menghapus dosa mereka, persembahan dan memberikan berkat bagi Israel. Itu sebabnya dalam bilangan 6 bagaimana imam itu akan memberikan berkat bagi masyarakat atau bagi orang Israel. Dan pada waktu itu hanya orang-orang spesial yang bisa, yaitu keturunan Lewi. Di lain itu tidak bisa menjadi sumber berkat Allah, tidak bisa, hanya suku Lewi yang istimewa di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika ada orang-orang yang mencoba mengambil posisi ini akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi pada masa kini kita begitu indah, itu sebabnya kita katakan menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Jadi kita tentu sebagai imam itu kan melayani. Imam itu kan melayani, memberikan yang terbaik supaya apa? Allah dimuliakan, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Allah di dunia ini melalui perilaku. Mungkin yang beberapa waktu akan saya ada mungkin itu sedang saya mau katakan bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan itu sebabnya kita perlu melakukan yang terbaik dalam hidup dengan menjadi bangsa yang kudus. Jadi bangsa yang kudus karena apa? 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan bahwa supaya kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, supaya hidup kita itu kudus. Dan di dalam Roma 12 ayat 1 juga demikian, supaya hidup kita mempersembahkan hidup kita sebagai teman yang hidup dan yang
kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan itu sebabnya menjadi ibadah yang sejati, menjadi bangsa yang kudus, karena Allah itu kudus. Bagaimana kita mau kudus kalau kita hidup dalam kejahatan, dalam dosa? Bagaimana kita mau hidup kudus kalau mulut kita penuh dengan sumpah serapah? Bagaimana kita mau kudus kalau hati kita cemar dengan hal-hal yang tidak baik? Bagaimana kita mau kudus kalau Tuhan tidak kita biarkan di hati kita? Bagaimana kita mau kudus kalau Allah tidak menjadi raja di hati kita, di pikiran kita, dan biarkan Dia menjadi raja atas hidupmu, atas hatimu, atas hidup kita, sehingga engkau melihat tidak usah engkau repot-repot untuk menjaga kekudusan, karena Tuhan akan memampukan engkau hidup dalam kekudusan, karena Dia sendiri yang akan memampukan untuk kita hidup dalam kekudusan. Semoga kita menjadi segulanya ada, menjadi harta kesayangan Tuhan, karena kita adalah orang-orang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, menjadi kerajaan imam bagi Tuhan, menjadi bangsa yang kudus. Karena apa? Kita mau menjadi segulanya Tuhan. Semoga kita adalah segula-segulanya Tuhan yang mempermuliakan Tuhan sepanjang umur hidup. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah segulamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kami hidup sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, menjadi kerajaan imam bagi Tuhan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan, menjadi bangsa yang kudus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan dan menolong kami untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Engkau minta. Terima kasih. Kalau engkau dalam sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan Tuhan mampu menyembuhkan apapun sakit penyakit. Kenapa saya harus berdoa setiap waktu ketika saya menyelesaikan korban saya? Karena saya tahu ada banyak orang-orang yang sedang sakit hari ini. Tapi Tuhan mampu untuk menolong engkau hadir untuk menyembuhkan. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka. Orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka, dan lihat tangan-tangan yang diangkat kepada dalam nama segala sakit penyakit keluar, dan oleh hidup Yesus engkau sembuh, oleh kuasa engkau sembuh, oleh jamaah yang engkau sembuh. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kalau engkau dalam keadaan sesat, keadaan sulit, di mana keadaan bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, percayalah Allah akan terus menyatakan segala kekuasaan-kuasanya bagi kita yang hidup percaya kepada kita. Kita adalah sebuah. Kalau engkau orang ini, Anda kedua tangan. Terima kasih lihat kami orang-orang yang mengangkat tangan kepadamu, yang membutuhkan dua tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang membutuhkan. Ketika firman berkata dalam kesalahan aku berseru kepada Tuhan yang dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan terus menolong, menyatakan pertolongan kepada kami, dan Bapa yang sudah Tuhan tolong kami sehingga kami semua menikmati pertolongan. Terima kasih. Dan kami berharap Tuhan menguatkan setiap mereka, topang mereka yang sedang mereka. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita kalau kita jangan lupa untuk berdoa, dan juga jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, 1-2 ayat dalam hidup kita, sehingga mampu mulai mendengar firman. Katakan hingga kita mendapat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.